Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan menjelaskan tentang jalur logistik farmasi. Dimulai dari Rika. Ya, di sini saya Rika Rahmalia akan menjelaskan alur logistik farmasi pada CPNS. Yang pertama itu kita buka dulu aplikasi CPNS-nya. Ini udah login ya. Terus pertama kita klik menu. Pada tampilan menu ini kita pilihnya yang transaksi inventory obat, pihak medis, dan alat kesehatan pasien. Setelah itu klik yang bagian obat, alat kesehatan, dan BH. Nah, di sini itu bisa input data. Di sini ada kode barang, di sini bisa masukin nama barang. Contohnya kodenya ini, nama barangnya misalnya amoxicillin. Terus ada kandungannya, satuan besar, satuan kecil, jenis, kategori, golongan, harga dasar, harga rawat jalan, sampai ke. Nah, di sini kita bisa input data. Caranya bisa masukin kode barang, contohnya kayak gini. Terus bisa nama barang, misalnya amoxicillin atau clonidin atau antibiotik lain. Di sini bisa dijelasin kandungannya. Ada satuan besar, satuan kecil, jenis, kategori, golongan, harga dasar, sampai dengan harga karyawan. Terus di sini ada stok minimal barang. Kalau udah semua diisi, nanti bisa langsung disimpan, terus selesai. Lanjut lagi ke supplier, obat, alkes, dan BHP. Sama kayak tadi ya, di sini masih, kalau baru belum ada data kayak gini, bisa input data baru di sini. Masukin kode suppliernya. Ada nomor telepon. Di sini nama supplier misalnya Kimia Farma. Alamat Kimia Farmanya, terus kotanya, bank suppliernya, rekening suppliernya. Terus kalau udah selesai bisa disimpan di sini. Lanjut lagi ke stok opnam. Nah, di stok opnam ini bisa dilihat, bisa dicari lokasinya di sini. Kita bisa dicek di sini. Misalkan kita mau cari dari yang apotik. Kita dicek. Bisa lihat kamarnya. Nah, di stok opnam ini kita tuh bisa masukin misalnya amoxicillin, jumlahnya 10. Stoknya itu misalkan jumlahnya 10. Terus nanti muncul di bagian selisih nih. Di bagian selisih kan di sini 0. Nanti kalau udah dimasukin semua datanya, biasanya di bagian selisih ini tuh tandanya diawali dengan minus. Tanda minus itu berarti selisih antara barang yang ada di sini dan realnya itu benar. Nah, kalau misalkan selisihnya diawali dengan tanda plus, berarti ada kesalahan dalam pencatatan atau enggak kesalahan di
Misalkan barang hilang gitu. Oke, sekarang lanjut ke mutasi obat. Ebi. Setiap barang yang sudah diinput melalui stok opnam bisa dimutasikan atau bisa dipindah dari gudang ke apotek atau sebaliknya. Kemudian nanti ada keterangan stok awal dan stok tujuan. Selanjutnya pengadaan obat. Pengadaan obat ini dilakukan saat kita melakukan pembelian secara langsung. Ada nomor fakturnya juga, data transaksi lama juga bisa dicari di menu pengaturan obat ini. Selanjutnya, pemesanan obat. Hal ini dilakukan saat kita akan melakukan pemesanan obat, seperti ada nomor pemesanan, supplier, nama pegawai, dan departemen. Selanjutnya, obat, alat kesehatan, dan BHP. Setelah melakukan pembelian, kita bisa mengecek apakah obatnya sudah bertambah atau belum di menu ini. Selanjutnya ada jurnal untuk pembanding. Iya, Mun. Gimana, Mun? Jadi, menurut jurnal dari alur distribusi obat dan alat kesehatan instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Malingping, alur manajemen logistiknya itu yang pertama ada perencanaan seleksi, terus pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan evaluasi. Perencanaan itu adalah bagian dari manajemen farmasi yang meliputi perencanaan terhadap perbekalan pengadaan farmasi seperti obat-obatan, bahan obat, alat kesehatan, dan gas medik. Nah, pengadaan adalah rangkaian dari salah satu pelayanan instalasi yang menunjang pelayanan kepada pasien dan pelanggan lainnya, seperti ruang perawatan, emergensi, poliklinik, dan ICU, untuk menyediakan obat, bahan atau alat kesehatan cairan infus yang berhubungan dengan kefarmasian. Selanjutnya ada penyimpanan. Penyimpanan adalah salah satu kegiatan yang bertujuan untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pelaksanaan dan kegiatan di subinstalasi gudang farmasi yang dikelola tetap dalam kondisi yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat ada pendistribusi. Pendistribusi ini adalah salah satu kegiatan tentang berapa jumlah setiap obat yang dipesan dan diterima. Setiap yang memesan dan menerima obat, sumber dari obat yang diterima, dan tempat penerimaan obat tersebut, dengan jumlah informasi yang diperlukan untuk audit, pembelian, distribusi, dan penggunaan obat. Selanjutnya ada penghapusan. Penghapusan ini adalah suatu kegiatan dan usaha menghapuskan kekayaan dari bertanggung jawab yang berlaku yang diakibatkan karena melebihi batas waktu penggunaan atau kadaluarsa, dinyatakan sudah tua dari segi teknis maupun ekonomisnya. Yang terakhir ada evaluasi. Adalah proses pengukuran akan efektivitas strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan instalasi. Seperti itu. Jurnal kedua ada manajemen informasi logistik di instalasi farmasi. Bisa nggak sih instalasi farmasi, pelayanan di instalasi farmasi terkait dengan siklus manajemen logistik, mulai dari seleksi obat, pembelian obat, distribusi.
Lalu ada seleksi obat dan perbekalan kesehatan. Pemilihan obat didasari pada peraturan Kementerian Kesehatan terkait daftar obat pelayanan kesehatan dasar yang harus disediakan oleh kabupaten atau kota. Pembelian dan penerimaan obat. Obat dan perbekalan kesehatan berasal dari sumber berbeda dan telah dijelaskan di gambar 2. Gambar satunya, penyediaan distribusi obat dan perbekalan kesehatan. Jadi dari pusat dulu, pusat ke provinsi, lalu disuplai juga pusat ke bencana atau kegiatan sosial. Dari provinsi ke rumah sakit kegiatan sosial dan kabupaten atau kota. Dari kabupaten atau kota didistribusikan kembali ke kegiatan sosial atau puskesmas. Lanjut ke gambar 3. Siklus manajemen obat dan perbekalan kesehatan di instalasi farmasi. Yang pertama ada seleksi obat. Kedua, pembelian obat. Setelah itu didistribusikan obatnya dan diberikan kepada pengguna obat. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mun. Udah mulai lagi. Saya akan membahas tentang... Udah kan? Udah belum? Udah. Nama saya Titi Nazila Afifah dan sekarang saya akan membahas perbandingan tentang SIM RS Kanza dengan jurnal yang pertama, yaitu yang alur distribusi obat dan alat kesehatan. Saya akan membahas tentang alur manajemen logistiknya. Yang alur manajemen logistik itu yang pertama kan ada perencanaan seleksi, kedua pengadaan, ketiga penyimpanan, keempat pendistribusian, dan terakhir evaluasi. Nah, perencanaan seleksi sendiri yang dalam alur manajemen logistik itu tidak ada dalam SIM RS Kanza. Namun di SIM RS Kanza terdapat menu obat Alkes dan BHP yang dalamnya itu terdapat data-data obat yang tersedia, termasuk harga dan stok yang ada. Yang kedua, pengadaan. Pengadaan itu di SIM RS Kanza ada dilakukan saat kita melakukan pembelian secara langsung. Ada nomor fakturnya, data transaksi lama juga bisa diakses di pengadaan. Lalu yang ketiga, penyimpanan. Kalau di SIM RS Kanza tersedia stock of name. Hampir sama dengan penyimpanan. Jadi stock of name itu kita bisa lihat data jumlah real stok yang tersedia. Terus bisa lihat kira-kira ada barang yang hilang, atau dicuri, atau salah hitung. Lalu yang keempat ada pendistribusian. Pendistribusian sendiri kalau di SIM RS Kanza itu masuknya ke mutasi obat. Jadi setiap barang yang sudah di-input melalui stock of name bisa dimutasi atau dipindah dari gudang ke apotek ataupun sebaliknya. Kemudian nanti ada keterangannya stok awal dan stok tujuannya. Dan terakhir ada evaluasi. Nah, kalau evaluasi ini sendiri di SIM RS Kanza belum ada. Menu atau fitur evaluasi. Nama saya Maya Salsabila. Di sini saya akan membahas perbandingan dari jurnal UGM dan SIM RS Kansa. Di jurnal UGM, alur distribusinya itu tingkat puskesmas sudah menggunakan LPPO atau lembar pemakaian dan lembar permintaan obat. Nah, itu bisa dibilang tingkat level di puskesmas juga sudah menggunakan SIM RS. Nah, selanjutnya dalam penggunaan dan ketersediaan perkunjungan pasien itu dimulai dievaluasi di tingkat puskesmas. Seperti di SIM RS Kansa, evaluasi juga dilakukan dan terdapat kesinambungan atau perbandingan yang sama antara SIM RS Kansa dengan penggunaan di puskesmas. Skip dulu. Di jurnal UGM, seleksi obat dan perbekalan kesehatan perlu dilakukan sebelum merencanakan obat apa yang akan dipilih. Pemilihan di obat didasari atas peraturan Kementerian Kesehatan yang harus disediakan oleh kabupaten atau kota tempat pelayanan kesehatan tersebut. Namun di SIM RS Kansa, menunya langsung dengan menu obat
yang sudah tertera, termasuk data beberapa harganya dan stok yang tersedia. Selanjutnya, stok opnam di puskesmas, di level puskesmas juga diperlukan untuk menentukan obat apa yang akan disediakan di pelayanan kesehatan tersebut. Seperti yang tertera di SIM RS Kansa, stok opnam memberikan data atau jumlah real stok yang tersedia. Di pelayanan kesehatan itu digunakan untuk apa saja obat yang akan diperlakukan untuk selanjutnya. Selanjutnya, ada mutasi obat. Setiap barang yang sudah diinput melalui stok opnam bisa dimutasi atau dipindah. Di jurnal tersebut sudah tersedia apa saja barang-barang yang memang tidak diperlukan. Jadi barang-barang tersebut bisa dipindah. Nah, itu menggunakan aspek evaluasi barang apa yang harus dipergunakan dan yang tidak dipergunakan. Jadi perbandingannya bisa dibilang di SIM RS Kansa dan di jurnal itu sudah sama karena menggunakan metode. Terima kasih. Aplikasi. Kalau di mana? Masih manual. Kalau di tingkat pelayanan kesehatan yang masih level bawah kayak puskesmas gitu kan dia belum komplit banget. Jadi masih kayak pakai PPO tadi. Rangkaian dan permintaan obat. Ya. Benar. Jadi kesimpulannya berdasarkan SIM RS Kansa dan jurnal yang telah kami banyak rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang belum menggunakan sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM-RS. Kebanyakan tingkat pelayanan kesehatan khususnya di level bawah itu masih menggunakan lembar pemakaian dan lembar permintaan obat atau LPLPO. Contohnya adalah puskesmas tadi. Jadi pelayanan kesehatan masih berada di level bawah atau belum level tinggi itu pelannya masih singkat dan belum komplit seperti yang berada di SIM RS Kansa. Terima kasih. Nah, terus abis itu ada juga data-data RS-RS yang pakai SIM RS Kansa. Itu contohnya kayak gini. RS Amal Sehat di Wonogiri, Jawa Tengah. Ini masih RS-RS gede gitu, belum ada kayak puskesmas. Ini udah ada sekitar 38 lebih SIM RS yang menggunakan SIM RS Kansa. Tapi di sini juga ada klinik Anissa Kaliurang contohnya di Sleman, Yogyakarta, dan klinik Panacea Madiun di Jawa Timur itu dia udah menggunakan SIM RS Kansa. Ini juga jadi saya ingin merawat. Mengapa puskesmas belum memakai SIM RS? Karena puskesmas sendiri memakai SIM Pus atau Sistem Informasi Manajemen Puskesmas. Jadi memang berbeda dengan SIM RS. Udah. Terus juga menurut dari searching tadi, SIM RS itu softwarenya diperbarui sekitar 3 bulan sekali gitu, diupdate terus softwarenya. Biar apa mau diupdate terus? Ya biar baru aja gitu, biar kayak minimalisir catch-catch yang ada gitu loh. Kalau alur pelaporan jadi tadi yang dibahas dari jurnal UGM, itu kan ada alur pelaporan rutin. Alur pelaporan rutin itu dilakukan selama 3 bulan sekali, berasal dari kompilasi laporan puskesmas. Sedangkan instalasi farmasi provinsi akan melaporkan ke Kementerian Kesehatan setiap 6 bulan sekali. Jadi dari puskesmas itu melaporkan 3 bulan sekali ke instalasi farmasi provinsi. Nah, nanti instalasi farmasi provinsi akan melaporkan ke Kementerian Kesehatan setiap 6 bulan sekali. Oke.
Sekian diskusi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.